Ternyata tidaklah sulit untuk menjadi dokter di universitas negeri terbaik di Indonesia. Seorang pembantu hanya butuh waktu 1,5 tahun untuk memperoleh gelar doktor. Itu pun tidak fokus kuliah, namun sambil bekerja sebagai pembantu. Namun, pendidikan formal bukanlah jaminan. Terbukti saat sang pembantu diminta oleh juragan barunya untuk menyelesaikan distribusi dan kebocoran LPG 3 kilo atau LPG bersubsidi, hasilnya sangat amburadul. Padahal sang pembantu tersebut menyampaikan bahwa studi kelayakan distribusi LPG 3 kilo tersebut telah dilakukan sejak tahun 2023 atau telah berjalan 2 tahun. Ini berarti lebih panjang dibanding saat sang pembantu tersebut mengejar gelar doktornya kan. Beruntung pada November 2024, Universitas Indonesia atau UI sempat menangguhkan gelar doktor kepada sang pembantu tersebut, meskipun tidak diketahui apakah sampai saat ini masih ditangguhkan atau sudah disahkan. Selamat datang di episode Omes, obrolan yang mantap, enak dan santai dari warung-warung yang biasa dan dengan orang-orang biasa, namun untuk masalah yang luar biasa. Yuk kita gas. Inilah akibatnya apabila kita memilih pembantu yang tidak profesional. Meskipun mempunyai gelar doktor, cara-cara pembantu tersebut dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah memang wajar. Bila kita semakin patut meragukan kemampuannya dalam memperoleh gelar doktor tersebut. Mestinya pembantu seperti ini diminta fokus untuk menyelesaikan masalah doktornya dulu saja, daripada merepotkan sang juragan, menyengsarakan rakyat banyak, serta mendegradasi pentingnya peran pembantu. Bagaimana tidak? Tiba-tiba sang pembantu memberikan waktu hanya dalam 10 hari untuk memotong rantai distribusi LPG 3 kilo melalui pengecer, yang menurut saya tanpa memahami akar permasalahannya dengan benar. Beruntung dukungan politik sang pembantu ini lebih besar dibandingkan dengan juragannya, sehingga menjadi uji nyali bagi juragannya. Apakah akan berani untuk mengganti pembantunya ini yang telah membuat keputusan yang sangat bodoh? Menurut saya, ada 3 masalah utama dalam melaksanakan program LPG bersubsidi. Yang pertama, adanya disparitas harga yang terlalu jauh. Yuk kita hitung. Untuk isi LPG 3 kilo, harga per tabung rata-rata Rp20.000, sehingga harga rata-rata per kilo LPG sebesar Rp6.667. Untuk isi LPG 5,5 kilo, harga per tabung rata-rata Rp110.000, sehingga harga rata-rata per kilogram LPG ini sebesar Rp20.000 atau 300% dibandingkan dengan harga LPG tabung 3 kg. Untuk isi LPG 12 kg, harga per tabung rata-rata Rp200.000, sehingga rata-rata per kilogram LPG ini seharga Rp16.666.
Rp2.667 atau 250% dibandingkan dengan harga LPG 3 kg. Bodohnya, disparitas harga yang sangat jauh ini tanpa diikuti dengan kriteria yang jelas dan tegas, siapa-siapa saja yang berhak untuk menggunakan LPG 3 kg, serta siapa-siapa saja yang tidak berhak. Yang apabila menggunakan LPG 3 kg berarti merupakan suatu pelanggaran hukum. Hal ini tentu mempersulit agen, pangkalan, atau pengecer, atau jaringan distribusi untuk menolak calon pembeli. Calon pembeli yang membawa mobil mewah belum tentu orang kaya, karena bisa jadi berprofesi sebagai seorang sopir. Bahkan calon pembeli yang jelas-jelas tetangga dengan rumah mewah juga belum tentu orang kaya, karena bisa jadi mereka hanya penunggu rumah atau rumahnya masih kredit di bank dengan posisi angsuran yang menunggak. Lucunya, Bahlil justru menambahkan fotokopi KTP sebagai syarat untuk pembelian LPG 3 kg. Lalu, apa fungsinya? Mengingat KTP tidak dapat menjelaskan apakah pemilik KTP berhak atau tidak berhak membeli LPG 3 kg. Apalagi dari sisi ukuran, LPG 3 kg merupakan yang paling ringan, sehingga menurut saya sangat sesuai untuk para pensiunan dan perempuan. Jadi, dengan kondisi disparitas harga tersebut yang sudah tidak logis, seandainya LPG 3 kg dijual 200% dari harga saat ini atau seharga Rp40.000, masyarakat yang tidak benar-benar miskin dapat dipastikan juga tidak akan keberatan. Apalagi menjual LPG 3 kg di harga Rp40.000 juga bukan suatu pelanggaran hukum. Mengingat hal ini bisa dianalogikan dengan menjual air mineral di pesawat atau di hotel bintang, yang harganya bisa 4 kali dibandingkan dengan di toko Madura. Di sisi lain, disparitas harga ini sangat mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan transfer isi dari LPG 3 kg ke tabung yang lebih besar. Inilah yang harusnya menjadi fokus bagi para pembantu presiden, karena jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum. Dan menurut saya sangat tidak mungkin para pengoplos LPG tersebut memperoleh bahan baku dari pengecer yang harganya pasti tertinggi dibanding dengan harga dari agen atau pangkalan, dan dengan volume yang pasti sangat terbatas. Yang kedua, masalah sistem distribusi dari LPG tersebut. Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazar, bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat pelanggan LPG 3 kg sebanyak 40,2 juta orang. Harga beli LPG dari Pertamina sebesar Rp42.750, sedangkan harga jual LPG 3 kg ke agen hanya sebesar Rp12.750. Sehingga subsidi pemerintah
untuk LPG 3 kg sebesar 30.000 per tabung. Dengan nilai subsidi sepanjang tahun 2024 sebesar 80,2 triliun, maka akan didapat data produksi LPG 3 kg sepanjang tahun 2024 sebanyak 2,67 miliar tabung. Dengan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pembeli LPG 3 kg sebanyak 40,2 juta orang, ini berarti rata-rata konsumsi LPG 3 kg per pelanggan per tahun sebanyak 66,5 tabung atau 5,54 tabung per bulan, yaitu dari 2,67 miliar tabung dibagi dengan 40,2 juta pelanggan, dibagi dengan 12. Artinya, rata-rata setiap 5 hari, satu keluarga harus membeli 1 LPG 3 kg. Sehingga, agar tidak repot, masyarakat memerlukan ketersediaan LPG 3 kg yang dekat dengan rumah. Sayangnya, pihak Pertamina tidak mengurusi kerjasama dengan jalur distribusi LPG tersebut sampai lokasi yang terdekat dengan rumah. Pertamina hanya mengurus kerjasama sampai dengan level agen. Padahal saat ini skema distribusi LPG 3 kg melalui berbagai tahapan, yaitu dari stasiun pengisian dan pendistribusian LPG ke agen atau dari SPPBE ke agen, lalu dari agen ke pangkalan, yang dilanjutkan dengan dari pangkalan ke pengguna akhir maupun melalui pengecer dahulu. Sesuai dengan informasi dari Pertamina Call Center, untuk dapat menjadi agen LPG 3 kg diperlukan deposit sebesar 750 juta rupiah. Deposit ini dipergunakan sebagai jaminan atas tabung-tabung LPG yang dimiliki oleh Pertamina dengan status dipinjamkan kepada agen untuk mendistribusikan LPG 3 kg tersebut. Dengan demikian, apabila suatu saat nanti penunjukan keagenan dicabut, agen harus mengembalikan tabung-tabung tersebut sebelum Pertamina mengembalikan depositnya. Dengan pendekatan harga tabung sebesar Rp150.000 dan harga isi LPG 3 kg kepada agen sebesar Rp12.750, maka kira-kira agen LPG akan mendapatkan stok tabung dengan isi LPG sebanyak 4.608 tabung. Dengan asumsi turnover atau pengisian setiap minggu 2 kali atau 112 kali dalam setahun, maka dalam 1 tahun agen LPG 3 kg akan dapat mendistribusikan LPG sebanyak 516.000 tabung. Dengan data produksi LPG 3 kg sepanjang tahun 2024 yang sebanyak 2,67 miliar tabung dan dengan kapasitas distribusi agen sebanyak 516.000 per tahun, maka untuk mendistribusikan LPG 3 kg tersebut dibutuhkan 5.180 agen. Lalu, berapa jumlah agen LPG 3 kg saat ini? Saya hanya mendapatkan data pada akhir tahun 2023 terkait dengan persiapan
Natal dan Tahun Baru tahun 2024. Saat itu, total agen LPG untuk semua ukuran tabung masih sebanyak 4.972 unit dengan jumlah SPPBE sebanyak 667 unit. Dengan kapasitas distribusi agen sebanyak 516.000 per tahun dan rata-rata konsumsi sebanyak 66,5 tabung per tahun, ini berarti setiap agen harus melayani sebanyak 7.761 konsumen atau rumah tangga. Dengan asumsi rata-rata sebanyak 70 rumah per rukun tetangga atau RT, maka setiap agen harus mampu melayani 111 RT. Lalu, berapa rata-rata jumlah pangkalan LPG 3 kg setiap agen saat ini? Apakah cukup layak untuk melayani 111 rukun tetangga? Bisa jadi minimnya jumlah pangkalan LPG inilah yang mendorong berkembangnya pengecer LPG 3 kg, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih dekat dengan rumah. Ini berarti munculnya pengecer terjadi karena ketidakmampuan Pertamina untuk mendistribusikan LPG bersubsidi tersebut sampai ke dekat rumah masyarakat yang berhak memakai. Pertamina tidak pernah menyampaikan secara terbuka jumlah agen dan jumlah pangkalan agar kita dapat menilai kemampuan agen dan pangkalan tersebut untuk mendistribusikan LPG. Data yang disampaikan oleh Bahlil justru jumlah pengecer yang ada saat ini sebanyak 370.000 yang akhirnya akan dijadikan sebagai sub pangkalan, bukan naik kelas menjadi pangkalan seperti yang direncanakan semula. Sebenarnya cita-citanya bagus, mendorong untuk naik kelas, namun tanpa memberikan bantuan apapun, alias hanya omon-omon doang. Sangat berbeda dengan pelaku usaha yang benar-benar ingin memberikan solusi. Dengan tanpa menyampaikan secara terbuka berapa jumlah agen serta identitasnya dan berapa jumlah pangkalan serta identitasnya yang katanya dapat dikontrol oleh Pertamina, maka dengan disparitas harga yang sangat besar tersebut, penyalahgunaan subsidi akan tetap menjadi lahan yang mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum agen dan pangkalan itu sendiri. Dan hal ini tidak mungkin dilakukan melalui pengecer yang rata-rata hanya mampu mensuplai 10 tabung. Yang terjadi di lapangan adalah cukup banyak agen dan pangkalan dengan alamat yang tidak sesuai dengan data yang ada pada Pertamina. Akibatnya, mapping lokasi agen atau pangkalan menjadi tidak tepat. Ini berarti peluang penyalahgunaan subsidi akan semakin besar karena pasti akan terdapat daerah-daerah tertentu yang oversupply dan daerah-daerah tertentu yang kekurangan suplai. Dan yang ketiga,
ketegasan harga eceran tertinggi. Apakah harga kepada agen, harga kepada pangkalan, serta harga kepada subpangkalan merupakan harga di lokasi mereka berada atau masih di luar harga pengiriman dari pemasok sebelumnya. Hal ini sangat penting mengingat komoditas yang diperdagangkan adalah komoditas bersubsidi untuk kepentingan rakyat. Sehingga target penjualan agen dan pangkalan bukan hanya volume, namun juga sebaran distribusi. Yuk, Pak Balil, evaluasi lagi. Yang pertama, disparitas atau perbedaan harga satuan per ukuran tabung. Yang kedua, mapping yang benar semua saluran distribusi. Dan yang ketiga, transparansi serta ketegasan aturan bagi setiap saluran distribusi. Semangat, sehat.